menjelaskan hubungan antara input faktor produksi dan output yaitu hasil produksi. Secara sederhana, fungsi ini menunjukkan jumlah output maksimum yang bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan dari kombinasi input tertentu. Input yang umum digunakan yaitu meliputi 1. Tenaga kerja, 2. Modal, dan yang terakhir yaitu tanah. Teman-teman tahu nggak orang yang pertama kali memperkenalkan analisis input dan output, yaitu adalah seorang Profesor Wassily Leontief pada tahun 1930. Oh ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis input dan output. Oke, misalkan ada 4 buah sektor. Sektor pertama yaitu sektor A, sektor B, sektor C, dan sektor D, di mana masing-masing memiliki output berupa barang atau jasa, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Oke, di sini saya akan menjelaskan di sektor A. Nah, sektor A ini akan menghasilkan sebuah produk A, di mana produk A ini bisa langsung kita salurkan ke konsumen, atau bisa juga kita input ke sektor lainnya, misalkan ke sektor B maupun sektor C, untuk menjadi bahan untuk nantinya menghasilkan produk B dari sektor B dan produk C dari sektor C. Tentunya untuk menghasilkan output A, sektor A itu sendiri membutuhkan input. Misalkan input yang dibutuhkan oleh sektor A yaitu dari produk A, produk B, dan produk B. Nah, dari pembahasan sebelumnya, analisis input-output itu saling keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga mengakibatkan tiap sektor itu saling mempengaruhi, sehingga membentuk sistem yang saling berhubungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Yang pertama ada produk total, yaitu merupakan jumlah output yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu. Rumus dari produk total yaitu produk total sama dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, contoh yang kedua ada produk marginal. Produk marginal merupakan tambahan output yang diperoleh dari penggunaan satu unit input variabel tambahan dengan input lain yang dianggap tetap. Rumus dari produk marginal ini yaitu MP sama dengan delta produk total dibagi dengan delta jumlah input. Yang ketiga ada produk rata-rata. Produk rata-rata merupakan output rata-rata yang dihasilkan setiap unit input variabel. Rumus dari produk rata-rata ini yaitu HP sama dengan produk total dibagi dengan jumlah input. Nah, jadi intinya produk total, produk marginal, dan produk rata-rata itu saling berhubungan. Dengan memahaminya, kita bisa tahu bahwa seberapa besar hasil tambahan produksi, seberapa efisiensi tiap pekerja, dan bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang hasilnya bisa maksimal. Untuk hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ini adalah sebuah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa jika kita terus menambah satu faktor produksi, contohnya seperti jumlah pekerja, sementara faktor produksi lain itu tetap, contohnya seperti luas pabrik yang tidak diperbaharui atau di-upgrade, maka penambahan output dari setiap unit tambahan itu akan semakin berkurang. Nah, teman-teman, contohnya yaitu misalnya ada sebuah toko roti kecil yang memiliki satu unit oven dan juga satu unit alat pembuat roti. Nah, toko roti tersebut mempekerjakan 2 orang pekerja. Jika 2 orang pekerja ini, toko roti tersebut produksinya mungkin akan menjadi lebih efisien dan lebih teratur. Bahkan mungkin produksi mereka itu akan semakin meningkat. Kemudian toko roti tersebut ingin mempekerjakan 1 orang pekerja lagi menjadi 3 orang pekerja, teman-teman. Nah, dengan 3 orang pekerja juga ini masih sangat membantu toko roti tersebut dalam memproduksi rotinya. Kemudian apabila toko roti tersebut menambahkan lagi pekerja yang keempat, kelima, bahkan keenam, ataupun dengan seterusnya tanpa mengupgrade ataupun menambahkan unit oven dan juga unit alat pembuat roti, maka produksi mereka akan tidak teratur dan tidak efisien, teman-teman. Akibatnya adalah output yang dihasilkan dari setiap pekerja baru itu akan semakin kecil dan hasilnya akan menjadi 0 bahkan bisa negatif.
Isokan merupakan sebuah kurva kombinasi yang menggambarkan dua faktor produksi yang menghasilkan output atau jumlah yang sama. Isokan juga memiliki asumsi bahwa hanya dibutuhkan dua faktor produksi dalam penghasilan produksi kali ini dan juga harus menghasilkan kuantiti yang sama. Isokos merupakan sebuah kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Namun ingatlah, apapun kombinasinya, anggaran yang dibuat harus sama. Keseimbangan isokan dan isokos terjadi ketika kurva isokan menyinggung kurva isokos, yang mana ini memunculkan titik produksi yang optimal dengan menghasilkan produsen yang output yang maksimum dengan biaya yang minimum. Dengan ini telah memunculkan titik adanya kemiringan yang sama antara isokos dan isokos. Return to scale. Return to scale mengacu pada bagaimana output produksi berubah seketika semua di input atau faktor produksi. Ditingkatkan secara proporsional dibagi menjadi 3. Yang pertama, increasing return to scale, yang dimana output ini meningkat lebih dari proporsional dibandingkan peningkatan output. Hal ini bisa terjadi karena efisiensi, spesialisasi, dan teknologi. Yang kedua, constant return to scale, yang dimana singkatan dari CRS. Output ini meningkat secara proporsional dengan peningkatan input. Yang ketiga, decreasing return to scale, yang dimana singkatan dari DRS. Output ini meningkat kurang dari proporsional dibandingkan peningkatan input. Hal ini bisa terjadi karena kesulitan manajemen skala besar dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya saya akan membahas tentang produksi jangka pendek versus jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek short run. Dalam jangka pendek, setidaknya satu faktor produksi adalah tetap fixed input, seperti modal kapital. Perusahaan dapat menyesuaikan input variabel seperti tenaga kerja. Yang kedua, jangka panjang long run. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat disesuaikan, tidak ada input yang tetap. Perusahaan dapat mengubah skala produksi dan teknologi. Perbedaan utama fleksibel input jangka panjang memungkinkan penyesuaian semua input, sedangkan jangka pendek memiliki input tetap. Yang kedua, ada skala produksi. Jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk mengubah skala produksi secara lebih luas. Dan yang terakhir, ada biaya. Struktur biaya berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang karena fleksibilitas input.